Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudallah ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Wa qala aidan wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man hadamaha wa man faqad hadamaddin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyyu habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Nur Aisyah, bapak-bapak, saudara-saudara serta adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat kepada kita, baik itu nikmat iman, nikmat sehat walafiat, serta nikmat Islam, sehingga kita dapat bertemu kembali, dapat bermuwajahah di Masjid Nur Aisyah ini yang kita cintai ini, dalam menunaikan ibadah sholat Jumat dalam setiap sekali sepekan. Shalawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada para pengikut-pengikutnya, sehingga kita akan meraih syafaati yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Di bulan Rajab ini, tanggal 27 Rajab, yaitu hari Isra wal Mi'raj, sebelum khatib menyampaikan khutbahnya pada Jumat ini, khatib ingin menyampaikan wasiat kepada diri pribadi khatib dan umumnya kepada para jamaah. Kita akan selalu menunaikan ibadah sholat, baik itu sholat 5 waktu maupun ibadah sholat sunnah lainnya. Di sini khatib akan menyampaikan yaitu keutamaan sholat. Ada asal usulnya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berperjalanan Mi'raj, yang pertama di langit pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Kemudian yang kedua, di langit yang kedua, beliau bertemu dengan Nabi Isa dan Yahya alaihi salam. Di langit ketiga, beliau bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Di langit keempat, beliau bertemu dengan Nabi Idris alaihi salam. Di langit kelima, beliau bertemu dengan Nabi Harun alaihi salam. Di langit keenam, beliau bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Dan di langit ketujuh, beliau bertemu dan disambut baik oleh Nabi Ibrahim alaihi salam.
Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke Sidratul Muntaha. Ketika di Sidratul Muntaha, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Allahu Rabbu Azza wa Jalla. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perintah kepadanya, yaitu yang pertama adalah sholat 50 waktu. Wahai Tuhanku, apa yang engkau perintahkan kepadaku? Maka Allah menjawab, aku perintahkan engkau, yaitu sholat 50 waktu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali turun ke langit ke-6 dan bertemu kembali dengan Nabi Musa alaihi salam. Lalu Nabi Musa bertanya, wahai sahabatku, ya Rasulullah, apa yang telah engkau perintahkan dari Tuhanmu? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, aku mendapatkan perintah dari Allah, yaitu sholat 50 waktu. Maka Nabi Musa alaihi salam menyarankan kepada beliau, pergilah kepada Tuhanmu, sesungguhnya umatmu sangat berat untuk mengerjakannya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu kembali dengan Allah Subhanahu Wa Taala, lalu bertanya, ya Allah, ya Tuhanku, ya Rabb, apa yang engkau perintahkan kepadaku lagi? Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, aku perintahkan kepadamu sholat 45 waktu. Lalu kembali lagi ke langit ke-6 Rasulullah SAW dan kembali bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa bertanya kembali dengan pertanyaan yang sama, apa yang telah engkau perintahkan kepadamu, wahai sahabatku? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, aku mendapatkan perintah dari Tuhanku, dari Allah, sholat 45 waktu. Maka Nabi Musa alaihi salam, beliau menyarankan kembali kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pergilah kepada Tuhanmu, sesungguhnya umatmu sangat berat untuk mengerjakannya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau kembali pada Allah dengan ketiga kalinya, ya Allah, apa yang engkau perintahkan kepadaku? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sholat 5 waktu. Lalu Allah menjawab, inilah adalah sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itulah pahalanya setara dengan sholat 50 waktu. Lalu lagi-lagi Nabi Muhammad SAW kembali kepada Nabi Musa alaihi salam yang keempat kalinya. Kemudian Nabi Musa alaihi salam juga mengatakan pun hal yang sama. Lalu Rasulullah SAW menjawab, aku malu bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kisah ini terdapat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi Rasulullah SAW beliau diajak oleh malaikat Jibril ke Sidratul Muntaha dan beliau diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk masuk surga yang begitu indah, dan melihat tembok-tembok yang begitu mewah, dan melihat tanah-tanah yang begitu tercium baunya yang harum dari kasturi.
Pelajaran dari di sini, bapak-bapak dan saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Andaikan kita sholat 50 waktu, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita tidak akan sanggup melakukannya. Tetapi kalau kita menunaikan sholat 5 waktu, kita masih anggap meremehkan itu, ya bagaimana cara kita akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 3 hal keutamaan sholat. Yang pertama adalah sholat adalah tiangnya agama. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, yang khatib katakan dalam muqaddimahnya, as-sholatu imanuddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Faman aqomaha faqad aqomatin. Barang siapa yang menegakkan sholat, maka dia menegakkan agamanya. Wa man hadamaha faqad hadamatin. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia akan meruntuhkan agamanya. Sejak kecil kita diajarkan oleh orang tua, yaitu sholat. Bagaimana caranya sholatnya khusyuk ataupun fokus, bagaimana caranya tumakninah yang benar ketika kita sholat, baik itu melakukan takbiratul ihram, baik itu melakukan sujud, ruku, duduk di antara 2 sujud. Ini hal yang harus kita pelajari, yang harus kita amalkan. Orang tua memang perlu perhatian terhadap anaknya, karena di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, murru auladikum bisolati fi sab'is sinin. Perintahkanlah anak kalian, yaitu sholat ketika anak itu usia 7 tahun. Fadribu alaihim abna'u fi 10 sinin. Dan pukullah anak itu ketika di usia 10 tahun. Dalam kitab Jami' Ushul bahwa orang, ya, anak dia tidak menunaikan sholat, maka dipukuli oleh orang tuanya. Nah, pukulannya itu secara mendidik. Kalau seandainya anak tidak menunaikan ibadah sholat, maka hukuman dari orang tua itu apa? Tidak boleh main keluar, tidak boleh main HP, tidak boleh main game, tidak boleh berkeliaran di mana-mana. Itu perumpamaan dalam pukulan yang mendidik seperti itu, supaya anak kembali taat pada orang tua dan bisa menunaikan ibadah sholat. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Lalu ada keutamaan yang kedua, yaitu sholat merupakan pembeda antara muslim dan kafir. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadisnya, An Jubair bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkas salat. Dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara pembatas antara seorang muslim dan kesyirikan serta kekafiran adalah meninggalkan sholat. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau sendiri pernah mengatakan, las salama liman tarakas sholata. Tidaklah disebut muslim bagi orang yang meninggalkan sholat. Kemudian yang ketiga, yaitu ketika di hari kiamat nanti, amalan pertama kali yang dihisab yaitu adalah sholatnya. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, berbunyinya sebagai berikut:
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati min 'amalihi sholatuhu. Sesungguhnya amalan yang pertama kali dihisab ketika di hari kiamat itu adalah sholatnya. Lanjutannya yaitu fa in saluhat faqad aflaha wa anjah wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Apabila sholatnya itu bagus, niscaya ia akan mendapatkan nilai yang bagus. Tetapi apabila sholatnya jelek, maka ia akan mendapatkan nilai jelek. Fa in intaqassa min faridati syai'un, apakah hambaku itu ada yang kurang dari sholat wajibnya? Qala Rabbu azza wa jalla, maka Allah subhanahu wa ta'ala Rabbu azza berfirman, unzuru hal li'abdi min tatawwu'a fayukammala biha man taqassa minal faridati tamma yakunu sa'iri amalihi ala dzalik. Maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Jadi kalau sholat wajibnya kurang, sholat lima waktunya kurang, maka bisa disempurnakan dengan sholat sunnah, baik itu sholat sunnah qobliyah maupun sunnah ba'diyah. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita beristiqomah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita terus menunaikan ibadah sholat lima waktu, terlebihnya yaitu adalah di masjid. Karena perjalanan jauh dan terberat itu adalah perjalanan ke masjid. Ada pesan buat anak-anak nih, ini penting sekali bagi orang tua. Untukmu wahai anakku, tahukah kamu nak, perjalanan jauh dan terberat itu adalah perjalanan ke masjid. Walaupun kamu sudah pergi jauh ke berbagai daerah, ke berbagai negara, maupun ke berbagai benua, ataupun walaupun kamu sudah pergi jauh naik gunung, tapi di dalam hatimu masih berat untuk pergi ke masjid. Inilah pelajaran untuk kita semuanya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Semoga adik-adik kita, anak-anak kita beristiqomah sholat di masjid, sholatnya penuh khusyuk dan penuh beradab di masjid, dan semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudallah ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatu 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asri innal insana fi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri.
فيا عباد الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وعلى أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة والتابعين والتابع التابعين بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة ويقضي الحاجات اللهم تقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتعبدنا وتضرعنا وتخشعنا وتبتغشرنا يا الله يا الله يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقم الصلاة